Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kesempatan kali ini kita akan belajar terkait dengan pelajaran pendidikan kewarganegaraan di kelas 10. Oke, kita akan belajar terkait dengan eh, kepresidenan ya. Kemarin-kemarin juga kita udah bahas, cuman ini lebih kesingkatnya saja. Mereview ya bahasanya, mengulang ya. Dan ini lebih singkat, lebih kompleks untuk apa namanya? Untuk poin-poin yang penting saja, artinya yang harus disampaikan sebagai poin tambahan, sebagai wawasan tambahan untuk teman-teman semua. Baik, di sini kita akan bahas tentang presiden sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintah. Ini mantan kepala presiden semua ya. Oke, pada dasarnya ini sebagai gambaran kita ya, tentang kekuasaan yang ada di Indonesia itu ada legislatif ya, ada eksekutif, yudikatif. Ini sebenarnya sebenarnya kemarin-kemarin juga kita sudah pelajari bahkan di kelas 7 ini ya, sudah kita pelajari. Legislatif itu ada MPR, ada di bawahnya ada DPR atau DPD gitu ya. Eksekutif itu presiden, lembaga eksekutif ya, yang eksekusi itu presiden, kepala daerah ya, kepala daerah itu siapa aja sih kepala daerah itu ya, contoh eh, apa namanya, gubernur ya, bupati, wali kota dan seterusnya. Terus lagi yudikatif itu lebih ke apa namanya, MA, MK dan KY gitu ya. Ini lebih ke pengadilan tentang hukum-hukum di Indonesia ada di sini nih gitu ya. Terus yang legislatif tadi ada DPR, DPD, DPRD ya. Legislatif ya. Legislatif ini dia fungsinya adalah pengawasan ya. Eksekutif ya, dia yang mengeksekusi ya presiden dan kepala-kepala bawahannya, kepala-kepala pemerintah di daerah. Kalau presiden di pusat, kalau pemerintah daerah ya di daerah. Oke. Ini juga sudah kita bahas di kelas 7 sebenarnya, ini hanya mengulas. Kita lanjut. Nah, kewenangan presiden. Kewenangan itu adalah suatu apa namanya? Kalau kita bahas tentang kewenangan, berarti kita bahas tentang fungsi dari presiden ya. Bukan fungsi aja tapi keputusan atau enggak ya kewenangan ya. Kita bahas tentang undang-undang apa Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentang kewenangan Presiden Republik Indonesia meliputi pertama adalah kepala negara dan kepala pemerintah. Jadi presiden ini sebagai kepala negara dan kepala pemerintah. Nah, dia menjadi seorang kepala negara dan juga menjadi seorang kepala pemerintah. Nah, kalau kepala pemerintah itu siapa sih? Ya, dia membawahi pemerintah-pemerintah yang ada di Indonesia ini, ya kan? Pemerintahan itu apa aja ya? Contoh apa namanya? Ada di beberapa bidang ya di pemerintah itu ada bidang pendidikan, tentang pencatatan sipil itu termasuk ke pemerintahan gitu ya. Terus lagi tentang kesehatan, dinas apa? Dinas kesehatan atau Kementerian Kesehatan yang menaunginya gitu ya. Nah, untuk apa kepala pemerintah ini tentunya teman-teman juga harus tahu tuh ya pemerintahan itu kan adanya apa namanya? Adanya lembaga-lembaga atau adanya organisasi-organisasi yang ada di negara atau di pemerintah. Nah, di sini ada sebagai kepala negara, presiden mewakili negara dalam hubungan internasional dan sebagai kepala negara, kepala pemerintah, ya, dan presiden juga pemimpin eksekutif ya. Dia memimpin eksekutif untuk mengeksekusi. Jadi segala sesuatu itu ya apa berdasarkan keputusan dari presiden. Kekuasaan eksekutif ya, presiden memiliki kekuasaan eksekutif ya, eksekutif untuk menjalankan undang-undang dalam mengatur kebijakan pemerintah. Peraturan perundang-undangan ya. Jadi berdasarkan presiden dapat mengeluarkan peraturan pemerintah untuk melaksanakan undang-undang. Ya, presiden dapat mengeluarkan peraturan pemerintah untuk melaksanakan undang-undang dan memutuskan hal-hal yang bersifat mendesak dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Perpu. Jadi misalnya kayak pas pandemi Covid ya, di mana kita harus segera tuh membuat aturan ya, kebijakan, regulasi bahasanya. Di mana kalau nggak segera ya bahaya juga kan untuk penyakit misalnya contoh seperti itu. Dan itu berdasarkan pertimbangan yang panjang gitu ya. Begitu kira-kira. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat ya. Presiden berwenang mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri, panglima TNI, Kapolri serta
pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang. Kalau teman-teman suka lihat ya, ketika ada apa namanya eh, pengangkatan ya, pengangkatan dan pemberhentian apa namanya TNI atau kepala TNI itu ya Andika misalnya dia apa namanya apa mengangkat ya mengangkat menjadi seorang panglima gitu ya TNI itu polisi juga dan seterusnya gitu ya. Bahkan menteri-menteri ya diangkat oleh presiden seperti itu. Panglima TNI, Kapolri, staf pejabat lainnya masih banyak ya. Hak veto dan pengajuan rancangan undang-undang. Presiden memiliki hak untuk menolak atau memveto rancangan undang-undang. Memveto itu meng-ACC gitu ya. Rancangan undang-undang yang disetujui oleh DPR serta dapat mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Presiden ini bisa bisa aja memiliki hak untuk menolak. Misalnya aturannya tidak sesuai dengan yang dia pikirkan gitu. Atau tidak sesuai dengan yang seharusnya dia bisa menolak atau memvetokan rancangan undang-undang ya, yang disetujui oleh meskipun sudah disetujui oleh DPR gitu. Serta dapat mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Misalnya diajukan balik nih, ini ada poin yang tidak sesuai yang saya rasakan. Saya rasa ini dapat berbahaya misal gitu ya. Nah, terus lagi kewenangan militer dan keamanan. Presiden juga adalah panglima tertinggi angkatan bersenjata Republik Indonesia dan bertanggung jawab atas keamanan negara. Teman-teman pernah lihat ya ketika ada acara-acara pernah tuh presiden menggunakan baju TNI gitu ya. Nah, itu untuk apa namanya untuk memformalitaskan diri gitu ya. Karena dia itu adalah kepala TNI gitu ya, atau enggak militer dan keamanan negara. Gitu ya. Pengampunan dan gerasi ya. Presiden memiliki kewenangan untuk memberikan amnesti, abolisi, gerasi dan rehabilitas kepada warga negara. Terus lagi presiden juga apa namanya bertugas untuk menjaga keutuhan negara Republik Indonesia. Karena tanggung jawabnya untuk menjaga keutuhan nih negara kesatuan Republik serta melindungi seluruh rakyat dan wilayah negara. Nah, ini adalah kementerian ya. Kita akan bahas tentang kementerian. Tadi sedikit ringkas tentang kepresidenan ya. Maka kita bahas tentang kementeriannya. Karena menteri itu apa sih? Menteri itu adalah pembantu presiden ya. Dia diangkat oleh presiden dan diberhentikan oleh presiden. Pertanyaannya kalau mau jadi menteri gimana? Ya teman-teman sambil prestasi dan teman-teman harus dekat tuh presiden lah minimal dikenal ya. Kalau nggak dikenal ya gimana ceritanya gitu. Karena ini bukan dipilih oleh rakyat gitu, tapi langsung oleh presiden. Oke. Nah, logo Kementerian Negara ya banyak sih, maksudnya apa namanya kementerian-kementerian di Indonesia itu ada kurang lebih seperti ini, gitu ya. Nah, kita bahas dulu tentang kementerian berdasarkan Undang-Undang 45. Pada dasarnya kementerian yang disebutkan secara tegas dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tentunya adalah Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Dalam Negeri adalah untuk mengurus urusan dalam negeri termasuk pemerintahan daerah, administrasi kependudukan dan keamanan. Nah, misalnya teman-teman apa Kementerian Dalam Negeri ini kan tadi di dalam nih, dalam negeri gitu. Nah, ini mengurusi tentang kependudukan. Misalnya kalau teman-teman apa namanya eh, mengurusi ke apa kartu keluarga gitu ya ataupun KTP dia masuknya ke Kementerian Dalam Negeri. Terus lagi ada Kementerian Luar Negeri ya. Kementerian Luar Negeri ini mengurusi hubungan luar negeri, diplomasi dan kebijakan luar negeri. Ya, ini lebih ke pengurusan luar negeri ya, untuk apa namanya? Untuk menjalin ya, keeratan hubungan antara negara gitu ya. Adanya diplomasi ya, diplomasi antar negara misalnya. Terus lagi ada Kementerian Pertahanan. Ya, ini yang disebutkan oleh Undang-Undang tahun 1945 di mana ada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan terakhir. Nah, ini Kementerian Dalam Negeri kan banyak gitu ya. Ya, apa namanya? Tugasnya dalam apa mengurusi negara ini termasuk pemerintah daerah, dia juga mengurusi dari kepemerintahan daerah gitu ya. Misalnya ada dinas-dinas apa? Dinas sosial gitu ya,
dinas pendidikan, apa namanya, dinas apa ya. Nah, itu kan beda lagi kementerian untuk karena ini digolongkan menjadi tiga, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Pertahanan. Nah, ini Kementerian Dalam Negeri ini masih banyak lagi, dan keamanan. Keamanan ini dia masuk ke Kementerian Pertahanan berarti. Nah, Kementerian Pertahanan bertanggung jawab untuk mempertahankan negara dan mengelola angkatan bersenjata. Kita langsung aja ya. Nah, kementerian dengan tugas khusus. Kementerian-kementerian berikut memiliki tugas khusus dalam pemerintahan. Nah, ini ada beberapa kementerian nih yang teman-teman sudah tahu juga sih kayaknya ya. Nah, ini kementerian dengan tugas khusus nih. Ada Kementerian Agama mengurusi masalah keagamaan, pendidikan agama, dan hubungan antar umat beragama. Pendidikan agama itu apa sih ya? Contohnya MI, MTS gitu ya, MA gitu ya. Terus lagi RA gitu ya. Pengajian ya, berhubungan dengan keagamaan. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah mengurusi hukum, peraturan perundang-undangan, dan hak asasi manusia. Dia harus memikirkan nih, mengurusi hukum. Hukum itu jangan sampai tumpul ke bawah dan tajam ke bawah dan tumpul ke atas, ini jangan sampai seperti itu. Hukum itu sama rata, siapapun orangnya, entah itu orang kaya, orang miskin, ataupun orang pejabat maupun bukan pejabat gitu ya. Misalnya teman-teman ketika bahas tentang hak asasi manusia, tentang peraturan perundang-undangan, di mana ketika seseorang itu misalnya kalau bawa motor gitu ya, bawa motor, oh orang itu mau nggak ditilang, lah kita mau ditilang udah nggak punya duit gitu ya, misalkan hal seperti itu, atau enggak udah sama kita nih motornya jelek gitu ya, dan seterusnya. Nah, itu nggak sesuai dengan hak asasi manusia kalau memang seperti itu, artinya pilih kasih. Tapi kan ini semuanya rata sebenarnya. Misalnya ada pejabat juga salah ditilang gitu ya, ada apa namanya, orang kaya juga salah ditilang gitu ya, dan seterusnya. Kementerian Keuangan ya. Kementerian Keuangan tentunya mengurusi keuangan negara, perpajakan, dan anggaran negara. Nah, misal nih, Kementerian Keuangan itu siapa ya? Bu siapa ya? Lupa saya juga. Nah, di mana dia fungsinya adalah mengurusi keuangan. Uang-uang negara itu masuk di Kementerian Keuangan. Dari pajak sumbernya itu ya, dari pajak bumi bangunan, dari pajak apa? Pajak motor, dari pajak mobil, dan seterusnya, dari pajak makan dan lain-lain. Pajak pajak kerja dan banyak deh pokoknya gitu ya. Dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengurusi pendidikan umum dan kebudayaan dalam memajukan budaya. Nah, Kementerian Pendidikan ini fungsinya adalah mengurusi pendidikan. Pendidikan-pendidikan yang ada di Indonesia ini dia berpusat kepada Kementerian Pendidikan. Misal ada SD, SMP, SMA, terus lagi ada kuliah, itu masuk ke Kementerian Pendidikan. Termasuk MI juga, dia kooperatif dengan cooperation atau kerjasama dengan Kementerian Agama. Dan memajukan budaya. Nah, budaya. Oke lah, kita langsung aja. Kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Nah, ini ke kampus ya, kuliah ya. Ada kementeriannya tersendiri ternyata nih. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Ini untuk merisetnya aja, mengevaluasi, menilai gitu. Mengurusi riset, teknologi, dan pendidikan tinggi ya. Jadi fungsi dari kementerian ini tuh untuk mengurusi riset, penelitian ya. Teliti nih, kira-kira negara Indonesia nih bagusnya pakai kurikulum apa nih, atau kira-kira nih Indonesia ini untuk memajukan negara ini kita harus seperti apa nih di bidang apa, teknologi gitu ya. Apakah kita harus mulai teknologi apa gitu, misal pembuatan mobil dan seterusnya, itu kan ada inovasinya dan seterusnya gitu ya. Kementerian Kesehatan mengurusi kesehatan masyarakat, layanan kesehatan, pengendalian penyakit. Jadi ketika teman-teman ini sakit, ya kita kan udah ada yang terdekat ya, apa namanya, puskesmas. Nah, itu salah satu peran pemerintah untuk memfasilitasi kita sebagai masyarakat ketika sakit, kita udah tertolong dengan adanya puskesmas itu. Puskesmas itu bukan bukan apa, tempat untuk apa namanya, eh, tempat untuk apa ya, pengobatan full ya, tapi puskesmas itu hanya pengobatan ringan saja pertama gitu, ketika teman-teman sakit yang butuh apa namanya, penanganan lebih jauh ya, teman-teman bisa diarahkan ke rumah sakit. Dan sekarang kita ada namanya BPJS untuk mempermudahkan kita untuk menyandingkan tadi Kementerian Kesehatan dengan kita gitu. Jadi kita tidak usah bayar langsung ya, kita lewat
ke apa namanya, BPJS itu sendiri dengan iuran per bulannya gitu ya. Bisa aja seperti itu. Nah, pada dasarnya untuk apa sih? Untuk mengurusi kesehatan, untuk apa, untuk memperbaiki kesehatan kita. Kalau BPJS kan bisa dibilang murah, kata orang kan ketika apapun, ketika kita masuk ke rumah sakit dengan konteks, kita menggunakan BPJS, ya pada dasarnya, lebih ringan ketimbang kita harus bayar mandiri gitu ya. Oke. Terus layanan kesehatan ya, Kementerian Kesehatan itu termasuk melayani kesehatan masyarakat yang ada di Indonesia, full siapapun itu. Mereka nggak harus pandang bulu dan seterusnya. Bahkan kan sekarang ini banyak apa namanya eh, pusat kesehatan masyarakat atau rumah sakit ya, baik swasta itu ya, yang paling banyak swasta. Pemerintah juga ada tim satu dua setiap daerah biasanya seperti itu. Nah, itu semuanya juga termasuk di bawah naungan dari Kementerian Kesehatan, entah itu swasta, entah itu punya pemerintah, apa namanya, terkait rumah sakitnya. Oke, pengendalian penyakit dan Kementerian Kesehatan juga dia sebagai pengendali penyakit nih. Misal pas pandemi COVID itu kita terasa ya. Jadi Kementerian Kesehatan itu selalu memberikan informasi nih, informasi-informasi bahwasanya kita harus selalu hidup sehat dan selalu mengingatkan gitu ya. Untuk apa sih fungsinya adalah mengendalikan penyakit supaya tidak menular, supaya terhenti penyakitnya dan karena waktu itu COVID itu belum ada apa obatnya, jadi mereka harus selalu mengingatkan dan selalu menjaga diri dan seterusnya sehingga apa sehingga meminimalisir dari penyakit yang ada di apa mengendalikan penyakit gitu, supaya tidak terjular lebih luas seperti itu kira-kira. Bahkan waktu itu kan ketika kita dilarang untuk berkerumunan, kita dilarang untuk apa namanya, kita dilarang untuk berkeluyuran kemana-mana gitu ya. Kita juga dilarang untuk sekolah, bahkan waktu itu saking beratnya itu penyakit belum ada obatnya gitu kira-kira. Oke, nah di sini juga ada Kementerian Sosial. Kementerian Sosial teman-teman juga udah tahu lah ya. Kementerian Sosial itu pada dasarnya apa namanya mengurusi kesejahteraan sosial ya. Terus lagi penanganan kemiskinan, perlindungan sosial. Nah, di sini ada Kementerian Sosial itu tadi mengurusi kesejahteraan sosial. Ketika seseorang itu eh, di sini nggak punya gitu ya, eh, peran pemerintah ada namanya Kementerian Sosial untuk menopang itu semua, mendukung mereka yang tidak punya gitu untuk dibantu gitu contohnya seperti itu, mengurusi kesejahteraan jadi supaya mereka sejahtera itu seperti apa gitu ya. Apakah dibuatkan usaha gitu ya dengan kooperatif dengan cooperation dengan kerjasama dengan kementerian sebelahnya, kementerian usaha gitu ya. Nah, terus lagi ini khususnya untuk mengurus kesejahteraan sosialnya supaya masyarakat ini sejahtera nih gitu. Entah itu memberikan bantuan gitu ya, apa memberikan penyuluhan gitu ya, memberikan ya paling banyak sih kalau di kita itu saya rasa di pemberian bantuan ya, baik bantuan BLT, bantuan langsung tunai gitu ya. Bahkan pas pandemi Covid itu banyak sekali tuh bantuan-bantuan yang kita dapatkan ya. Bantuan Covid sekitar sebulan sekali katanya kan karena memang kita nggak kemana-mana gitu ya. Misalnya ketika ada Covid itu masyarakat kan di stop tuh apalagi yang kena covid ya artinya tidak bisa kemana-mana dan mereka harus difasilitasi oleh negara. Nah, Kementerian Sosial ini berfungsi di situ waktu saya ikut di apa namanya Gercep Kabupaten waktu itu saya juga membagikan apa namanya makanan gitu ya ada di daerah itu orang sakit yang terpapar covid. Apa caranya sih cukup mudah ada apa namanya buktinya gitu ya bukti bahwasanya dia itu terpapar karena kan ada informasi juga di pemerintah langsung karena ketika seseorang itu sakit siapapun itu langsung datanya langsung datang ke pemerintah gitu karena apa rumah sakit itu udah kerjasama udah apa namanya langsung koordinasi gitu langsung cepet lah. Kementerian Sosial dan seperti itulah ya mengurusi kesejahteraan sosial. Terus penanganan kemiskinan tadi ya penanganan apa yang harus dilakukan untuk menangani kemiskinan gitu ya. Terus lagi dan perlindungan sosial ya perlindungan bagaimana kita harus melindungi seseorang ya untuk sosialnya. Sosial itu kan kemasyarakatan bisa juga seperti itu. Bukan hanya bantuan saja, tapi perlindungan sosial bisa juga sih untuk apa namanya perlindungan terkait dengan apa namanya kemakmuran hidup ya, keadaan hidup. Gitu. Oke.
Next. Nah, di sini juga ada Kementerian Ketenagakerjaan. Teman-teman itu paham juga mungkin ya ketika teman-teman sudah di ranah yang sudah bekerja itu teman-teman pasti harus apa namanya, mengurusi ya surat-surat, surat kuning katanya untuk melamar kerja gitu ya. Surat apa namanya, surat kuning itu adalah surat, bahwa penanda bahwasanya kita itu adalah seseorang yang apa namanya, membutuhkan pekerjaan, pada dasarnya seperti itu kira-kira. Untuk melamar lah pada dasarnya, itu lebih keterangan data diri kita. Kementerian Ketenagakerjaan mengurusi ketenagakerjaan, perlindungan tenaga kerja, dan hubungan industrial. Nah, di mana Kementerian Ketenagakerjaan ini berfungsi untuk melindungi para pekerja. Jadi ketika teman-teman itu merasa dilecehkan atau teman-teman merasa tidak adil, nah, maka teman-teman bisa datang langsung ke Kementerian Ketenagakerjaan melalui dinas setempatnya dulu, karena setiap daerah itu ada dinasnya. Dinas apa namanya? Dinas Ketenagakerjaan, misal kabupaten ya, setiap kabupaten ada kok. Nah, mengurusi tenaga kerja atau pegawai-pegawai yang ada di Indonesia, termasuk TKI dia. Dia harus mengurusi itu, yang ada orang-orang di luar bagaimana keadaannya sekarang. Dia harus memantau, dia harus mengurusi itu, gitu. Perlindungan tenaga kerja, dia juga harus melindungi tenaga kerja. Bahkan sekarang kan udah, saya pernah tuh dengar bahkan orang-orang selalu apa namanya, ketika dia memiliki keluhan dia langsung menyampaikan keluhan itu kepada dinas ketenagakerjaan. Nah, itu lebih bagus. Dan hubungan industrial ini adalah hubungan terkait dengan industri perusahaan-perusahaan ya, dia yang mengcover ketenagakerjaannya gitu ya. Dia harus terkoneksi dengan pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Kementerian Perindustrian mirip-mirip ya. Kalau tenaga kerjaan itu khususnya tenaganya, pegawainya ya. Kalau Kementerian Perindustrian itu mengurusi industri, ya, industrinya. Lebih ke perusahaannya, pengembangan industrinya. Bagaimana sih Indonesia ini supaya berkembang nih di bagian industrinya? Kebijakan industri, bagaimana kebijakannya? Misalnya di Indonesia ini untuk kebijakan ya, kita bahas tentang kebijakan. Kalau kita bahas tentang kebijakan berarti peraturan, misalnya tentang pajak-pajak, misalnya untuk apa namanya, mempermudah atau pendapatan kita Indonesia gitu ya. Apa namanya, setiap perusahaan diberikan sekitar 20% pajak gitu diberlakukan gitu. Atau enggak, kita juga udah diberlakukan 11% tuh setiap kita makan gitu ya. Ketika kita makan ke restoran kita tuh udah dipajakin gitu. Contoh ini masuknya ke mana? Nah, kalau yang ini Kementerian Perindustrian ini tentang kebijakan industri, bagaimana tentang perizinannya gitu ya. Kalau pajaknya tadi masuk ke keuangan, kalau kebijakan industri ini lebih ke aturannya. Ketika seseorang ini ingin membangun suatu perusahaan, nah dia harus mematuhi kebijakannya. Nah, kebijakan industrinya gitu ya. Salah satu contohnya apa? Dia harus membuat surat izin gitu ya. Nah, yang dikeluarkan dari Kementerian Perindustrian. Di sini aja Kementerian Perdagangan. Nah, ini masih sangkut paut. Kalau Kementerian Perindustrian itu lebih ke industrinya, perusahaannya. Kalau untuk perdagangan dia harus mengurus perdagangan domestik dan internasional. Nah, ini yang teman-teman kenali biasanya ekspor gitu, impor. Nah, itu ya. Nah, Kementerian Perdagangan mengurusi perdagangan domestik yang ada lokal domestik itu ya. Yang ada di kita, dia harus melihat nih perdagangan di Indonesia ini seperti apa, pengaturan pasar. Selalu ada informasi-informasi bahwasanya cabai harganya sekian sekarang, ikan harganya sekian sekarang, ayam harganya sekian sekarang, atau enggak ada penaikan, penurunan. Nah, ini dia di sini. Dia harus tahu ini pengaturan pasar ini. Nah, baik di kita ataupun di luar kota atau di luar negeri gitu ya, internasional ya, tentang ekspor gitu. Berapa nih harga di sana? Terus bagaimana cara kita ekspor gitu. Nah, itu apa aja persyaratan-persyaratan yang harus lengkapi kan gitu kira-kira. Nah, ini Kementerian Perdagangan berfungsi di sini. Terus harus ada izin halal gitu dan seterusnya barulah boleh ekspor gitu. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Ini mengurusi tentang energi sumber daya mineral di Indonesia, mengolah energi ya, misalnya tambang emas gitu ya. Terus lagi apa namanya tuh tambang minyak. Nah, ini masuknya ke sumber daya energi. Listrik masuk ke sini. Dia mengurusi itu gitu.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR, dia mengurusi infrastruktur pembangunan perumahan dan perkembangan daerah. Nah, misalnya jalan, nah dia tuh yang ngurusi itu, gitu ya. Kalau teman-teman jalan jelek tuh, bisa tuh langsung datang aja ke PUPR. Nah, bahkan PUPR juga apa namanya biasanya untuk pembangunan rumah juga bisa tuh, pembangunan perumahan gitu ya. Misalnya teman-teman pengen bikin perumahan ya udah koordinasi ke dia gitu. Kementerian Perhubungan biar. Nah, di sini perhubungan mengurusi transportasi lalu lintas dan sarana prasarana, mobil, motor gitu ya. Pokoknya yang transportasi lah sifatnya termasuk udara, pesawat gitu ya. Kementerian Komunikasi dan Informatika ya mengurusi komunikasi, teknologi, informasi dan media. Ya, jadi Kementerian Komunikasi Informatika ini mengurusi komunikasi kita nih. Ya, kita kan menggunakan handphone ya. Nah, bahkan data kita juga udah kebaca oleh mereka. Artinya kita udah tahu mereka gitu ya. Kalau orang-orang intelijen itu untuk mencari seseorang itu mudah. Mereka tinggal koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk mencari nomor ini siapa namanya dan seterusnya nanti tinggal dicari dah oh di sini oh di sini gitu. Nah, ini lebih ke komunikasi tentang tower, tentang jaringan, tentang handphone, tentang teknologi pada dasarnya ya. Tentang komunikasi lah. Keamanan cyber juga ada di sini gitu ya. Kementerian Pertanian. Nah, kalau Kementerian Pertanian yaitu mengurusi pertanian, pangan, pengembangan pertanian. Jadi bagaimana apa namanya pertanian-pertanian di Indonesia ini berjalan dengan baik, sempurna, hasilnya oke. Dan kalau bisa ekspor gitu ya. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini mengurusi perlindungan lingkungan ya tentang persampahan, pengelolaan hutan, apa konservasi sumber daya alam dan seterusnya. Nah, ini lebih ke lingkungan, bagaimana menciptakan lingkungan yang enak, rapi dan tertata gitu, jangan sampai banyaknya sampah dan seterusnya gitu ya. Nah, Kementerian Kelautan dan Perikanan nih kalau fungsinya adalah untuk mengurusi kelautan, perikanan, pengelolaan sumber daya laut. Nah, ini Bu Susi ya ketika ada sesuatu yang gajah tenggelamkan saja tuh kapalnya gitu ya. Kalau orang luar gitu. Kementerian Kelautan Perikanan itu mengurusi kelautan. Nah, ini harus bijak nih gitu ya. Eh, apa namanya dan mengelola apa namanya? Mengelola sumber daya laut ya. Ada kan di laut tuh ada ikan, ada apalagi ya beragam. Nah, itu bisa dikelola tuh. Dan di sini juga ada Kementerian Desa, Pembangunan Tertinggal dan Terimigrasi. Jadi daerah 3T tertinggal sekali ya. Nah, ini adalah fungsinya Kementerian Desa ini adalah fungsinya adalah membangun desa tertinggal ya, dan program terimigrasi supaya apa? Supaya daerah ini maju, bisa berkembang dan eh, kalau bisa jadi kota gitu ya. Artinya ketika kita bahas kota kan kota itu udah maju gitu ya. Kementerian Agraria dan Tata Ruang mengurusi tata ruang, pengelolaan tanah dan pertanahan. Nah, ini dia khusus untuk pertanahan-pertanahan ya. Kalau teman-teman ini pengen bikin sertifikat tanah, datang aja ke sini nih, Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Jangan kementeriannya dinasnya dulu di PPN gitu ya. Oke. Nah, oke masih banyak nih ya. Kementerian untuk Koordinasi dan Sinkronisasi. Nah, kementerian ini membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan koordinasi antar kementerian dan pengelolaan kekayaan negara. Apa aja sih dari Kementerian untuk Koordinasi dan Sinkronisasi ini ya? Pertama ada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional ya, mengurusi perencanaan pembangunan nasional koordinasi dengan program pembangunan. Nah, di IKN juga termasuk masuk ke sini dulu nih Kementerian Perencanaan Bangun direncanain dulu nih IKN gitu ya untuk jadi ibu kota terus lagi jadi di ACC dilaksanakan seperti itu. Kementerian Perdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini kementerian untuk apa kepegawaian ya. Jadi PNS ini maksudnya di sini di kementerian ini gitu, mengurus reformasi birokrasi dan pengelolaan aparatur negara. Jadi aturan-aturan, aturan gaji, aturan apapun gitu ya, terkait dengan pegawai PNS ya, bisa masuk ke Kementerian Perdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Ini khusus kementerian untuk koordinasi dan sinkronisasi ya. Sinkronisasi itu menyelesaikan suatu suatu tugas gitu. Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Nah, ini tentunya untuk mengurusi usaha-usaha negara ya. Pengelolaan aset negara juga termasuk ke situ. Ya, Kementerian Badan Usaha Milik Negara ini contoh ada PLN gitu ya. Terus lagi apalagi tuh. Pokoknya sifatnya adalah milik negara gitu ya. Ya, teman-teman tahu ya apa namanya Kementerian BUMN ini siapa? Erick Thohir ya. Gitu ya.
Oke, terus lagi di sini ada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Dia fungsinya adalah mengurusi koperasi usaha kecil dan menengah serta pengembangannya. Nah, untuk apa sih koperasi Kementerian Koperasi itu ada? Pada dasarnya pertama adalah untuk mengembangkan para para pengusaha-pengusaha kecil untuk menjadi mereka itu untuk menjadi pengusaha yang menengah terus lagi eh, ter- apa eh, menengah terus lagi atas gitu nantinya. Karena kan kita itu harus dikembangkan. Nah, mengurusi koperasi ya karena kan koperasi ini adalah bisa juga untuk bukan menopang sih, penggerak ekonomi, rakyat ya, penggerak ekonomi negara gitu ya. Salah satunya tadi ada di usaha kecil ya, UMKM. Kita bayangkan UMKM di Indonesia ini banyak sekali. Kalau teman-teman datang kemana mana pasti teman-teman nemuin tuh UMKM gitu, usaha kecil ya, yang biasa di kata kata orang itu didorong gitu. Empat kaki apa, empat, 3 kaki, 5 apa namanya, pokoknya yang didorong gitu, terus lagi yang usahanya kecil-kecil. Nah itu penopang ekonomi, negara. Bahkan waktu pas, pas Covid itu ya, perusahaan-perusahaan itu rata-rata bangkrut gitu. Karena apa? Karena daya beli masyarakat tuh kurang, karena ekonomi juga lemah waktu itu. Sementara itu, usaha kecil, pengusaha kecil, UMKM, dia masih integritas, masih kuat, masih bertahan. Artinya apa? Karena ruang lingkupnya juga kecil juga gitu loh. Dan ketika minus pun nggak terlalu gede gitu, nggak bisa langsung bangkrut gitu gitu ya. Terus serta mengembangkannya, dia harus dikembangkan nih, diadakan pelatihan gitu ya. Untuk apa? Untuk memberikan wawasan, untuk mengembangkan usahanya supaya usahanya itu lebih maju dan bisa menumbuhkan ekonomi negara gitu ya. Kementerian Pariwisata mengurusi pengembangan sektor wisata dan promosi wisata. Nah, ini Sandiaga Uno biasanya. Nah, fungsinya adalah mengembangkan sektor wisata, pariwisata nih ya. Contohnya daerah-daerah wisata, contoh daerah ini juga. Nah, di daerah ini saya rasa semuanya itu di-cover oleh pemerintah. Dalam artian memang diberi dana oleh pemerintah khususnya untuk wisata-wisata milik desa ya, kayak BUMDes gitu ya, usaha wisata BUMDes, wisata milik desa gitu ya. Nah, itu kadang pemerintah memberikan dananya untuk dikelola, untuk dikembangkan supaya lebih baik, supaya lebih maju. Kalau maju kan ekonomi daerah sini, daerah-daerah itu akan lebih baik lagi kan gitu. Begitupun ketika pemerintah akan mendapatkan fee dari situ. Entah itu bisa bayar pajak, ekonomi masyarakat jalan, masyarakat bisa bayar pajak, artinya negara akan lebih maju dari situ gitu. Konsepnya ketika di pengusaha itu ya, eh, perjuangan negara itu akan menghasilkan ekonomi gitu. Artinya gini, ketika negara itu membantu mendorong, maka ekonomi masyarakat itu akan berjalan sehingga masyarakat itu akan memberikan pajak, bayar pajak mudah karena ada duit kan gitu, ada uang kan gitu. Kalau kalau nggak dikembangkan gimana? Udah mah daerahnya banyak potensi tapi nggak dilihat gitu. Maka akan di maka tidak akan berpengaruh terhadap negara. Kan gitu. Misalnya kita kalau untuk pariwisata ini banyaknya pendatang dari luar negeri misalnya datang ke kita untuk berpariwisata, terus dia membawa uang kan gitu, dia belanja, dia menumbuhkan ekonomi. Nah itu. Terus lagi ada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak ya. KP KPPA mengurusi pemberdayaan perempuan, dia harus mengurus ini karena perempuan-perempuan itu dilindungi, perlindungan anak ya, anak juga dilindungi, ada aturan-aturannya gitu ya, dan kesetaraan gender ya gitu. Kalau ada hal-hal yang terkait dengan perlu diberdayakan, datang ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Kita berdayakan daerah-daerah kita, pasti didorong oleh mereka, dibantu oleh mereka untuk apa? Untuk memperbaiki memberdayakan perempuan yang ada di daerah. Misal gini contohnya, kita punya organisasi contohnya himpunan mahasiswa. Nah, mahasiswa ini ingin memberdayakan perempuan supaya perempuan-perempuan yang ada di daerah itu baik, bermutu, ada kualitasnya. Nah, ada tuh namanya pemberdayaan gitu. Kementerian Pemuda dan Olahraga. Nah, ini khusus untuk olahraga dan pemuda. Nah, di sini ada pengurus pemuda, ya dia harus mengurus pemuda nih yang ada di Indonesia ini, disaring bahkan di
cari itu orang-orang yang bermutu, orang-orang yang punya value, yang punya nilai, yang untuk mengembangkan daerah gitu ya. Contohnya di dalam olahraga, ini kan banyak kan olahraga nih, ada olahraga apa namanya, mungkin badminton gitu ya, olahraga sepak bola, futsal dan seterusnya. Dia harus diolah tuh, dia harus dicari siapa yang berpotensi, kita coba masukkan ke ajang gitu. Ajang lomba, kalau ajang lomba udah menang-menang kita masukkan ke timnas ya untuk apa membela negara gitu kan, bela daerah dulu nih, bela daerah, provinsi, baru ke negara. Dan pengembangan kepemudaan, nah pemuda juga dikembangkan nih karena mereka kan aset negara ya. Kita itu sebagai generasi pengganti, kita itu sebagai generasi penerus, kita itu sebagai generasi yang akan datang ya, menggantikan orang-orang yang hari ini mereka berjejer di eh, kuat atau hidup gitu ya. Kita akan menggantikan mereka, berperan sebagai mereka nantinya gitu. Gitu. Ya, artinya apa? Artinya pengembangan itu harus diadakan supaya apa? Supaya apa namanya? Supaya pemuda-pemuda yang ada di Indonesia ini atau pemuda itu terarah dan memiliki prestasi gitu. Artinya siap untuk menggantikan apa namanya? Menggantikan yang sudah yang sudah ini yang terdahulu gitu ya. Yang siap menjadi pengganti atau dasarnya gitu. Kesiapan. Kementerian Sekretariat Negara ya, mengurusi administrasi presiden, hubungan antar presiden dan lembaga negara. Nah, ini Kementerian Sekretariat Negara ini mengurusi administrasi presiden, lebih ke presidenan ya. Terus hubungan antar presiden ya, hubungan presiden dengan presiden luar negeri gitu ya, dan lembaga negara. Oke ya, kita next. Wah, masih banyak ya. Kementerian Koordinator ya. Kementerian Koordinator bertugas melakukan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian-kementerian di bawah lingkup tugasnya. Ya, di sini ada Kementerian Koordinator bidang politik, hukum dan keamanan, ada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM ya. Jadi ini dibagi lagi, dirinci lagi tentang Kementerian Koordinator bidang politik dan hukum dan keamanan. Ada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Informasi Birokrasi gitu ya. Next ya, supaya lebih mempercepat juga karena dan di sini juga ada Kementerian Koordinator bidang perekonomian. Nah, ini lebih untuk ekonominya. Jadi apa? Dirinci lagi, di apa? Digrupkan lagi, digabungkan gitu ya. Di sini ada Kementerian Koordinator bidang perekonomian, dirinci ya, di persub-sub gini. Jadi Kementerian Keuangan gitu ya, terkait dengan bidang perekonomian. Jadi kementerian-kementerian untuk memperlancar perekonomian itu ada Kementerian Keuangan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, Perdagangan, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Agraria Tata Ruang, Badan Pertahanan Nasional, ada Badan Usaha Milik Negara dan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Saya udah jelaskan ya pas awal. Terus ada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, ya, Kementerian Agama, ya tentunya untuk di Kementerian Agama juga tadi udah ada pendidikannya juga kan gitu. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Teknologi Pendidikan, Kementerian Kesehatan, Sosial, Desa, terus Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Imigrasi, Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kementerian Pemuda dan Olahraga. Terus lagi ada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, lebih ke apa namanya? Kelautan gitu ya. Kemaritiman itu hal luas lagi sih. Ada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perhubungan, Kementerian dan Perikanan, Kelautan dan Perikanan, sorry. Dan kesimpulannya adalah kementerian-kementerian ini berfungsi untuk menjalankan berbagai aspek pemerintah dan pembangunan sesuai dengan bidang tugasnya. Ya, jadi tadi menteri ini tugasnya adalah membantu presiden nih. Ini menteri-menteri nih. Ya, dia fungsinya adalah membantu presiden dalam menjalankan tugasnya. Karena nggak mungkin ya presiden itu mengerjakan sendiri. Misalnya negara ini kan luas nih, dia kerjakan sendiri nih di bidang kesehatan dia kerjain, di bidang apa sosial dia kerjain, di bidang pertahanan dia kerjain. Artinya pusing juga. Nah, untuk mempermudah itu dibentuklah suatu kementerian-kementerian untuk mempermudah pekerjaannya. Demikian. Terima kasih.